ulangi ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua. Lupa apa mana lupa? Ada yang tahu? Oh, sakit apa lupa? Demam. Jadi kita doakan agar Bapak lekas membaik dan bisa bergabung kembali kita pada pembelajaran ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Namun di sini Bapak ada diajar untuk kita berdoa. Yang pertama boleh perhatian Bapak, sesuai contoh. 1, 2, 3. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu. Berdoa, mari kita berdoa. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila fotosintesis adalah sebuah proses pembuatan untuk memasak makanannya.
kita belajar tentang fotosintesis. Tesis. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya yang berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Coba kita lihat. Si Budi berbicara. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Lalu si Ade memberitahu kamu. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Kasih tahu semuanya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya, sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, dan lain-lain. Jadi cahaya adalah apa? Sinar berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, dan lain-lain. Oke, bisa semua. Di sini Bapak punya sebuah lagu untuk kita mengetahui dari sifat-sifat cahaya. Di sini nadanya sama seperti lagu profil belajar Pancasila. Mau Bapak contohkan langsung atau kita bersama-sama? Baik, kita mulai. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda benih. Yang kedua adalah dapat dihiaskan. Yang ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merapat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah ketika dihalangi cahaya akan membentuk bayangan. Bisa semua? Bisa. Kita nyanyinya mau berdiri atau duduk? Kita mulai bersama-sama ya. Pakai tepuk atau enggak? Kita mulai 1, 2, 3. Kita sekalian berdoa. Semangat semuanya. Oke, nanti sifat cahaya ada berapa? 4. Siapa yang bisa jawab selain 4? 6 atau 4? 6. Jadi sifat cahaya itu ada. Yang pertama adalah menembus benda benih. Yang kedua dihiaskan. Yang ketiga yang keempat yang kelima yang terakhir. Oke, kita lihat ya. Dapat dihiaskan itu nanti kita belajar tentang biasa cahaya. Kita di sini akan belajar dari pertama sifat cahaya yang pertama tadi apa? Merapat lurus. Pengertian cahaya dapat merambat lurus yaitu dari sumbernya cahaya merapat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui
rambatan cahaya yang mana yang lurus. Pernah nggak kalian waktu pada sore hari kalian melihat cahaya yang terhalangi oleh pohon-pohon dan seperti ada laser dari atas? Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada orang di genteng itu, Nah, itu salah satu sifat contoh cahaya yang menangkap apa? Karena genteng itu ada lubang, jadi cahaya itu melewat lubang itu dan menambat secara lurus. Jadi di sini cahaya merambat lurus yang pertama. Yang kedua, cahaya dapat dipadukan. Di sini ada bisa bantu Bapak untuk membaca. Cahaya dapat dipadukan. Oke, saudara, anak Bapak Citra yang nanti coba baca. 2. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Nah, jadi pada saat kita bercermin itu adalah salah satu sifat cahaya dapat Pantulkan. Namun apa aja sih selain cermin yang dapat memantulkan cahaya? Ada yang tahu? Membaca buku. Membaca buku. Aku belajar. Membaca buku. Membaca buku kalau misalnya kita dalam gelap kita bisa baca buku. Enggak. Karena tidak ada cahaya. Cahaya itu membantu kita untuk melihat. Kita lanjut. Ini ada sama nih, ada yang kurang paham atau kurang jelas? Paham? Oke, kita lanjut ke ketiga. Baru kena. Ada yang tanyakan? Ya, oke. Kita lanjutkan ke nomor 3 atau sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda besi. Di sini ada yang baru Bapak lagi dalam membaca pengertian sifat cahaya yang ketiga. Sama-sama, Pak. Oke, sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah sini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan kecil pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benih, buram, dan gelap? Jadi di sini ada gambar, ada 3 benda. Yang pertama adalah benda bening. Benda bening ini yang dapat ditembus oleh cahaya. Ada yang tahu di sini contoh dari benda bening apa saja? Kaca, kaca rumah, Ada rumah, terus apa lagi? kaca mobil, Ada mobil, terus apa lagi? master pool. Apa tuh sebut? Ini Pak, apa? Senyaman semalam. Oh iya. Pintar sekali, betul. Pintar sekali ya, berarti pintar lagi. Aku bangun. Yang ketiga apa? Lagi selain laser pool sama air, Apa lagi? ada lagi karena dari benda bening. Ada lagi nggak kira-kira? Coba kita pikir apa ya? Benda bening yang dapat ditembus cahaya. Mama bening gelas sendiri Pak. Nah, bisa juga kan selama yang benda itu bening. Bening. Terus yang selanjutnya itu ada benda buram. Benda buram ini masih bisa dilewati cahaya, namun tidak sepenuhnya. Cahaya ini dapat menembus benda itu. Hanya setengahnya saja. Contoh dari benda buram ini apa saja ya kira-kira? Apa ya? Kita berpikir sama-sama. Contoh dari benda bening ini apa saja? Apa ya? Kalau di gambar ini benda buram apa saja? Dari gambar yang ada Bapak siapkan. Ini kordeng yang Nah betul, korden yang bening atau buram. Korden yang buram. Buram itu masih bisa ditembus cahaya tapi tidak sepenuhnya. Selanjutnya ada benda satu lagi, benda terakhir, yaitu benda gelap atau benda yang tidak dapat ditembus cahaya. cahaya. Contoh benda gelap itu contoh seperti apa ya? Dinding.
sini paham semuanya? Kaca rumah yang dari luar nggak bisa lihat juga. Nah itu termasuk cermin. Kita lanjut ke sifat cahaya nomor 4. Kita membaca sama-sama atau ada yang mewakili? Sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Cahaya bisa dibiaskan selagi bisa menembus benda bening. Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Bisa dari udara menuju ke air. Cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Angka, Ian, dan Banu tadi pada oh ya, Ian dan Banu melihat orang lebih dangkal dari seharusnya. Nah, di sini ada contoh dari pembiasaan cahaya. Kira-kira kenapa ya cermin ini terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bergelas bening? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Karena ada sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Karena ada cahaya yang melewati dua benda yang berbeda. Yang pertama ini kan ada di luar air, yang kedua ada di dalam air. Jadi karena ada suatu perbedaan, jadi di sana ada terlihat seperti fata morgana atau ilusi optik, terlihat seperti patah. Paham semuanya? Juga dengan terjadinya matahari, ada yang tahu? Maksud saya, maksud Bapak, terjadinya pelangi seperti itu juga. Karena biasanya kalau pelangi itu terjadi ketika habis hujan atau sedang gerimis karena ada titik-titik yang kena sinar matahari. Paham semuanya Bapak? Tidak paham. Oke, kita lanjut kepada pengertian cahaya yang kelima. Yang kelima, di sini cahaya bisa diuraikan. Klos. Salah. Oke, selanjutnya kepada contoh yang kelima, yaitu cahaya bisa diuraikan. Kita baca bersama-sama lagi. Ayo semangat dong. Oke, lihat dulu. Ya. Yang lain kita nyanyi lagi yuk. Ayo Pak. Yuk. Oke, kita nyanyi Profil Belajar Pancasila. 1, 2, 3, sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivis. Oke, semangat membacakan. Yang kelima, tahu? Cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya ini merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Di sini ada yang tahu warna pelangi warna apa saja? Merah, putih, Ada lagunya. hijau. Ada singkatan untuk kita menghafal warna pelangi yang pertama Megicurium. Itu adalah warna-warna. Pelangi. Jadi warna pelangi ini asal mulanya ada satu warna yaitu cahaya warna Putih. karena adanya penguraian oleh prisma atau air, maka terjadilah sebuah pelangi. Selanjutnya kita lanjut ke sifat cahaya yang terakhir, yaitu ketika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Coba kita baca. 1, 2, 3. Cahaya merupakan lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya
Bapak punya sebuah eksperimen untuk membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Benar berarti cahaya itu dapat merambat lurus. Bapak akan membagi kelompok menjadi dua. Oke. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ini bahan pertama untuk kelompok satu. Ini bahan untuk kelompok satu, dua. Bapak dua masuk. Nanti Bapak punya KBD juga. Lalu KBD. Coba kita baca dari yang KBD pertama. Tujuan pembelajaran. Kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran dari LKPD ini. 1, 2, 3. Peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Pelajar, coba baca lembar selanjutnya. Apa itu? Apa perumusan masalah? Masalahnya sih berapa? Apakah betul cahaya dapat merambat lurus? Apakah betul cahaya dapat merambat lurus? Yang kedua, Apakah cahaya dapat menembus benda gelap? apakah cahaya dapat menembus benda gelap? Oke, kita lanjut kepada uji jawabannya. Di sini Bapak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama bisa dibacakan. Pertama ada kertas karton, bisa juga memakai dus bekas dua atau juga dua. Kemudian benda yang bisa dipakai untuk pijakan kertas. Kemudian gunting atau pisau kertas. Kemudian senter. Kemudian kertas warna hitam, lalu penggaris. Oke, itu dari tadi adalah alat dan bahan untuk kita praktek. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah. Langkah pertama adalah Buatlah lubang dengan ukuran dan posisi yang sama di bagian bawah kertas atau dus. ayo kita buat lubang sama. Ya, ini tapi di bawah ini ada apinya. Hati-hati ya dalam penggunaan alat dan bahannya. Ini saya bawa bantu. Apa bisa sendiri? Sama ya. Pak, semuanya Pak. Ya, tiga-tiganya itu kami. Begini Pak. Nggak bisa tegak Pak. Jadi kalau saya juga Pak nyalain perkat untuk Besar. sentimen besar. Hati-hati ya dalam penggunaan perkat aja. Bisa? Mau bawa baju? Usahakan nomornya sampai tempatnya ya, tidak terlalu berbeda agar kita nanti bisa membuktikan kalau cahaya itu merambat lurus atau tidak. Sini kita ukur. Kelompok dua ya, ada kendala? Ya Pak. Bisa? Bisa. Gimana? Kelompok dua bisa? Bisa Pak. Kalau ini sudah diulangi, kita coba tegakkan dengan posisi yang saja. Oke ya. Iya Pak. Pak, sebenarnya mana Pak? Sama
Jatuh. Ambil. Oh jatuh. Pak, Ya. bisa. Nggak bisa. Kamu mau bikin Apa ini? Sulit gimana? Nah, seperti ini yang terjadi. Ini sudah tidak kalau kita tambah ini sudah jarang. Iya. Kan besar itu. Bisa, ada sulit. Nanti depan itu masih pegang. Nah, coba kita baca lagi langkah-langkah selanjutnya. Simpan. Arahkan senter ke dalam lubang. Nah, ini kan senter mana apa kan kayak di sana. Nampak Pak? Apa ya caranya ya? Nampak. Mati. Kelompok ini bagaimana? Berhasil? Coba. Dari ya, bagaimana kayak di lubang itu ada kain? Ada Pak. Apa ya? Lubang itu nama itu terangnya. Nama kan? Apa? Kalau tadi nampak Pak. Apa? Oke, sini ada Nampak lubang-lubang. dan lembar terakhir yaitu laporan kegiatan. Jadi apa yang kita dapat dari praktek pada pagi hari ini dituliskan menurut pendapat kalian, menurut pandangan kalian masing-masing. Nanti bapak ini satu perwakilan presentasi di depan bersama bapak. Bapak tunggu ya. Kamu enak. Kayaknya di sini Pak. Apa tadi udah pena? Ada penanya? Ada penanya? Ada Pak. Laporan kegiatan. Cahaya. Cahaya dapat Bisa? Bisa? Ada kendala dalam kerjaan? Bisa semua? Ada yang sudah siap? Ini hasil kelompok 1. Tulis lagi. Bagus sekali dan sekali. Berarti kita di sini semuanya berhasil ya? Berhasil Pak. Laporannya sudah siap? Sudah Kak. Oke, Bapak mau salah satu perwakilan kelompok itu Pak, ada dua-duanya Pak. Yang satu sama yang satu. kelompok yang memegang hasil Hasil. kelompok sama satu lagi pemeriksaan
mempresentasikan. Gantian cuy. Oke, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka dan hasil kerja proyek mereka. Oke, silakan. Mana tidak? Pak, ada toy. Ini memang medianya yang kurang asal. Harusnya ini tadi ya presentasi dulu Pak. Iya Pak. Cahaya dapat menembus lubang dengan merapat lurus, dan cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Benda gelap ini di mana? Ini Pak, ini yang ada golongannya Pak. Jadi karena sini adalah benda gelap dan lubang ini adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Cahaya. Oke, kita kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Bapak minta maju untuk mempresentasikan hasil proyek. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok. Oke, silakan. Sebelum kami membacakan Pak, kami praktis dulu Pak. Boleh, jangan boleh itu Bapak pegang. Terus kan? Kemudian kita ini Bapak. Dekat. Nah, ini Bapak ini caranya. Jadi hasil dari laporan kelompok adalah Dari eksperimen yang dilakukan, kita bisa melihat cahaya merapat lurus melalui lubang-lubang yang telah kita buat. oke, tangan untuk kelompok. Bapak minta hasil dari kelompoknya, Bapak kumpulkan. Kumpulkan Bapak. Oke, karena kita sudah praktek, sekarang kita lanjut pada kesimpulan. Kesimpulannya dari sini adalah berarti sifat cahaya itu ada berapa tadi? Nah, Di sini ada yang bisa Bapak jawab sifat-sifat cahaya dari 1 sampai 6. Ada yang bisa jawab? Sifat cahaya yang pertama kalau lurus. Terus yang kedua, dapat dibiaskan. Ketiga, dapat dipan. Yang keempat, dapat yang payung. Ada yang diuraikan. siapa? Dapat diuraikan. Pintar sekali. Dapat diuraikan. Selanjutnya ada lagi. Ketika cahaya ini, Dipantulkan. ketika cahaya ini Apa bentuk bayangan? keluar dari sifat-sifat cahaya. Berhubung waktunya sudah sudah, pembelajaran juga sudah selesai. Bapak ingin menjelaskan ke kalian untuk membaca. Besok kita belajar apa? Ada yang tahu? Rantai makanan Pak. Rantai makanan. Ya. Betul. Besok kita akan belajar rantai makanan. Bapak harap besok kalian sudah membaca sedikit tentang rantai makanan agar kita melihat dalam pembelajaran. Oke? Pak. Ya. Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan judul cahaya dan sifat-sifatnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.